Ya, boleh di-share. Sudah jadi host. Oke, ya mungkin kita langsung aja karena tadi beberapa sudah dijelaskan oleh Pak Karo, izin. Next aja, kita sudah tahu ada dasar hukumnya kenapa pendataan non-ASN ini dan juga perlu ditekankan sesuai arahan Menpan bahwa pendataan ini bukan untuk pengangkatan P3K, bukan untuk pengangkatan, tetapi untuk pemetaan, pendataan, dan penyusunan kebijakan ke depannya. Jadi jika memang bukan berarti seluruh tenaga non-ASN itu harus didata, karena ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya sudah dijelaskan di surat Menpan. Di sini juga mungkin next lagi. Kemudian admin juga bisa mendelegasikan kewenangannya kepada next lagi. Ya, ini juga untuk yang tindak lanjut PP 49 surat Menpan 185 bahwa ada beberapa jabatan yang tidak didata, yaitu adalah pengemudi, satuan kebersihan, satuan pengaman, dan petugas kebersihan. Jadi 3 itu tidak didata. Dan juga kemarin infonya ada pramubakti yang tidak didata. Ini memang nanti kita harus konfirmasi lagi ke Menpan agar Menpan mengeluarkan surat resmi untuk jabatan-jabatan apa saja yang tidak termasuk dalam pendataan ini. Dan memang pendataan ini harus kami tegaskan juga karena arahan dari Menpan ini bukan untuk pengangkatan CPNS ataupun P3K. Dalam surat juga ada 4 syarat. Jadi 4 syarat ini yang ada di surat, yaitu pembayaran menggunakan APBD APBN, diangkat paling rendah pimpinan unit kerja, dan minimal 1 tahun. Tadi juga sudah dijelaskan sama Bapak sebelum 31 Desember. Dan juga berusia 20-56 tahun. Nah, di aplikasi ini juga kita akan memberikan data listing THK2 yang masih aktif. Nah, kemungkinan itu adalah data-data yang tahun 2010. Nah, di sini admin instansi wajib untuk melaporkan, misalnya ternyata THK2 itu meninggal, tidak aktif, atau pindah instansi bekerjanya. Itu harus dilaporkan pada aplikasi juga. Next. Akan sangat bervariasi kebijakannya, walaupun peraturannya next, boleh. Substansinya akan sangat berbeda-beda. Tadi juga sudah dijelaskan, yang validasi dulu, ya, validasi data awal dulu. Ya, validasi data awal tadi sudah dijelaskan bahwa ada sebelum 31 Desember. Jadi bisa akumulatif ataupun akumulatif atau memang setahun dalam sebelum 31 Desember, misalnya dari Januari sampai 31 Desember itu setahun, itu bisa. Ataupun ternyata yang pada 2021-nya itu terputus, misalnya dari Maret aja sampai berapa, itu bisa ditambahkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita pertama itu mencari yang apakah APBD APBN dulu. Nah, lalu dicari dalam APBD APBN itu dia masa kerjanya 1 tahun nggak akumulatifnya gitu. Lalu beberapa ketentuan seperti BLU, BLUD itu tidak, petugas kebersihan, dan juga wajib masih bekerja di instansi Bapak Ibu gitu. Itu adalah kewajiban. Jadi yang didata adalah yang masih bekerja gitu. Next. Proses melengkapi itu bisa dilakukan oleh tenaga. Nah, ini adalah contoh tadi juga sudah dijelaskan masa kerja terputus-putus. Jadi misalnya kita lihat APBD APBN-nya ternyata dari cuman tahun 2008 dari tahun 2018 ke sebelum 2019. Karena 2019 ke sini kalau tidak salah ada peraturan yang menginikan bahwa menggunakan barang dan jasa. Ya nggak apa-apa, berarti kita ambil data yang sebelumnya, yaitu 2018 sampai 19. Tapi nanti untuk data-data yang menggunakan barang jasa itu masuk ke riwayat gitu. Jadi ada riwayat, ada data validasi utama awal. Nah, ada validasi data utama awal harus yang APBD APBN minimal 1 tahun. Nah, jadi pencariannya seperti itu dulu dan harus masih bekerja aktif di instansi saat ini. Next. Nah, mungkin dari lampiran Menpan itu ada yang
ada yang perlu disesuaikan dikarenakan waktu diskusi sama Menpan ada beberapa kebutuhan data yang memang dibutuhkan Menpan untuk melakukan pendataan ini. Sehingga kalau kita lihat sebelah kiri, ini ada yang berbarengan sama NIK, ini adalah validasi THK2 dan juga usia. Yang sebelah kanan yang nomor SK adalah data SK-nya. Data SK-nya yang untuk mengecek masa kerja minimal 1 tahun pada SK yang dimaksud gitu. Jadi kalau kita lihat di sini juga ada pendidikan terakhir, tetapi di kanan juga ada pendidikan. Nah ini berbeda. Kenapa? Karena pendidikan yang terakhir adalah pendidikan saat ini yang dimiliki oleh tenaga non-ASN-nya, tetapi pendidikan yang sebelah adalah pendidikan pada saat validasi awal tadi. Validasi minimal 1 tahun tadi. Misalnya ternyata dia waktu pengangkatan di SK tersebut dia D3, tetapi sebenarnya sekarang punya S1. Nah, itu boleh di upload SK ijazahnya S1, tetapi pada saat SK yang di SK yang sebelah kanan untuk nomor SK itu disebutkan misalnya waktu pengangkatan adalah D3 gitu. Dan juga ada konversi jabatan. Jadi misalnya jabatannya, kalau kita kemarin ketemu dengan Grobogan, Kabupaten Grobogan, dia nama jabatannya itu adalah operator 109, di mana operator 109 itu definisi dan definisi di SK-nya adalah operator komputer. Nah, nanti ada konversi jabatan, yaitu konversi jabatan dari operator 109 itu ke jabatan ASN-nya itu kira-kira apa? Oh, berarti nanti dipilihkan kode referensi untuk peralatan operator komputer seperti itu. Nah, ini satu baris karena memang banyak sekali dan template-nya juga sudah ada di aplikasi. Mudah-mudahan nanti mekanismenya saya tidak tahu di ATR ini apakah semuanya terpusat untuk datanya diimport karena kami ada fitur import ataupun diinput satu-satu oleh unit kerja. Jadi di sini ada pengaturan user, misalnya ternyata datanya belum terkumpul dan unit-unit kerja boleh menginputkan tenaga non-ASN. Berarti nanti setiap unit kerja diberikan kewenangan operator instansi. Tetapi jika ternyata semuanya dikumpulkan ke Biro SDM, berarti nanti data yang terkumpul itu Excel-nya dilakukan import, lalu nanti ditambahkan juga di Biro SDM untuk import admin instansi. Import operator admin, di mana operator admin itu untuk membantu admin untuk melengkapi dokumennya, karena nggak mungkin admin itu setelah import, admin juga yang mengupload satu-satu ya dokumennya. Dokumennya ada SK kerjanya dan juga bukti pembayaran. Next. Datanya sudah masuk, baru kemudian yang bersangkutan bisa melakukan registrasi akun. Nah, nanti tenaga non-ASN-nya juga dapat melakukan konfirmasi dan juga melengkapi data-data yang lainnya. Jadi kalau tadi data awalnya yang minimal setahun itu diinput oleh instansi sebagai pendaftaran awal. Jadi nanti habis pendaftaran awal tenaga non-ASN-nya dapat lihat nih data-data yang diinputnya gitu. Mungkin next kita lihat di alur. Jadi alurnya adalah instansi mendaftarkan dulu nih tenaga non-ASN-nya. Baru tenaga non-ASN-nya dapat membuat akun. Nah, akunnya ini wajib nggak sih akun atau nggak wajib? Akun ini wajib kenapa? Sebagai bentuk konfirmasi ataupun aktivasi dari tenaga non-ASN-nya itu. Jadi kalau bisa tenaga non-ASN-nya juga bisa membuat akun dan dia nanti melengkapi riwayat-riwayatnya sendiri gitu. Nah, instansi juga wajib melakukan checking dan juga ada finalisasi. Finalisasi itu nanti semua kegiatan akan terhenti di sistem dan nanti instansi harus melakukan uji publik di mana nanti juga tenaga non-ASN-nya jadi kelihatan siapa yang didaftarkan, siapa yang tertinggal dan lain-lain. Itu nanti ada proses transparansi di situ. Next. Ya, ini adalah portal untuk tenaga non-ASN-nya dapat melihat informasi dan juga membuat akun dan juga registrasi. Jadi kalau misalnya tenaga non-ASN-nya, kok saya nggak bisa bikin akun ya, berarti belum didaftarkan oleh admin instansinya gitu. Jadi mungkin bisa di cross check sendiri. Next. Ada juga di portal itu adalah FAQ di mana FAQ ini menjadi
menjadi sumber informasi dari tenaga non-ASN. Jadi mohon sebelum bertanya kepada administrasi mungkin bisa melihat FAQ, pembuatan akun seperti apa, dan juga ada buku petunjuknya di situ. Gitu. Boleh next. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa ada THK2 nih. THK2 kalau misalnya dia meninggal, pindah bekerja, atau tidak aktif lagi, maka harus dilaporkan oleh admin. Jadi yang bisa melaporkan admin. Sebelum mengusulkan THK2, admin wajib mengkonfirmasi THK2 ini masih bekerja nggak sih di instansi itu. Kalau masih bekerja, maka boleh diusulkan. Tetapi nanti juga jangan lupa untuk meminta data-data seperti dokumennya, SK buktinya, dan juga SK dan bukti honorariumnya gitu. Kalau misalnya dia pindah instansi, maka dilaporkan pindah instansinya kemana, sehingga nanti instansi yang barunya itu bisa mengusulkan sebagai THK2 di instansi dia. Gitu. Next. Nah, ini sebenarnya timeline yang disepakati oleh Menpan juga. Waktu awalnya memang 30 September, tetapi kami BKN, Pak Deputi Sinka meminta untuk perpanjangan, di mana perpanjangan ini untuk uji publik, dan juga jangan sampai ada data-data tenaga non-ASN yang tertinggal dan lain-lain, sehingga ada tahap prafinalisasi dan finalisasi, di mana finalisasi ini tanggal 31 Oktober 2022 diharapkan semua data bisa diangkat sehingga nanti Menpan bisa mengolah datanya dan membuat kebijakan lebih valid. Next. Ini dokumen-dokumen yang diperlukan oleh admin instansi. Yang nomor 3 mungkin ijazah, itu bisa dilengkapi oleh di sisi tenaga non-ASN-nya. Jadi mungkin instansi bisa fokus di yang nomor 1 dan nomor 2, di mana bukti pembayaran ini cukup pelik ya, karena bukti pembayaran ini adalah bukti yang memang wajib, di mana mungkin ada SP2D kalau nggak salah namanya, ataupun slip gaji. Kalau misalnya kita minimal 1 tahun, berarti kalau dibayarkan per bulan, maka harus ada 12 dokumen dijadikan satu file. Untuk SK tersebut, untuk periode SK tersebut. Misalnya tadi 2019 Januari sampai Desember. Berarti dari Januari sampai Desember itu bukti pembayaran dia harus ada gitu untuk dijadiin satu file PDF. Juga di tenaga non ASN-nya juga butuh kartu, pas foto, dan ijazah. Dan juga SK-SK dan bukti pembayaran pada periode tersebut. Next, boleh. Ya, mungkin itu penjelasan karena sebelumnya sudah dijelaskan dengan gamblang oleh Bapak. Jadi mungkin nanti kita langsung aja ke teknisnya, Mas Probo. Mungkin boleh. Mungkin Mbak Lidra bisa men-show-kan aplikasi. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen, Bapak Ibu. Sebelumnya peserta apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak, sudah. Jadi di sini saya akan menyimpan aplikasi untuk yang pertama sisi admin. Baik. Di sini sebelumnya Bapak Ibu admin harusnya sudah melakukan registrasi. Sebelumnya jika belum mempunyai akun bisa registrasi di menu daftar ini. Ini akan administrasi bisa melakukan registrasi. Untuk selanjutnya jika sudah melakukan registrasi kita bisa login ke aplikasi pendataan ASN untuk sisi admin. Di sini bisa memasukkan username berdasarkan NIP yang telah diregistrasi sebelumnya dan juga password yang telah diregistrasi sebelumnya. Selanjutnya memasukkan captcha dan login masuk ke aplikasi. Ini
aplikasi menu tampilan awal untuk aplikasi admin ini ada seperti ini. Di sini admin bisa melihat semua menu. Jadi ada untuk input data tenaga ASN atau melihat daftar honorer tahap 2 dan juga bisa melakukan import data. Selanjutnya di sini juga kita sudah menyediakan portal untuk melihat FAQ seperti yang dijelaskan Pak Audit sebelumnya. Di FAQ ini bisa melihat list-list pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh beberapa orang. Jadi misalnya di sini kita bisa melihat contohnya bagaimana jika SK tidak ada atau hilang di sini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan sebelumnya bisa melihat di daftar list FAQ di portal ini. Selain itu kita juga sudah menyediakan buku petunjuk. Jadi jika misalnya Bapak Ibu sekalian masih ada kebingungan terkait penggunaan aplikasi ini, kita menyediakan tautan untuk penggunaan aplikasi pendataan ASN ini. Bisa dibaca di tautan. Ini tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membaca cara penggunaan aplikasinya seperti apa jika misalnya masih ada sedikit kebingungan. Selanjutnya, untuk admin instansi itu bisa melakukan pengaturan user. Nah, di sini administrasi bisa melakukan penambahan user. Misalnya, untuk siapa-siapa aja yang bisa mengakses menu aplikasi pendataan non-ASN ini untuk membantu administrasi melakukan pendataan non-ASN. Karena di sini administrasi bisa memilih user ASN atau non-ASN. Untuk ASN sendiri itu diikuti berdasarkan NIP. Jadi misalnya Bapak Ibu bisa mencari berdasarkan NIP ASN-nya. Otomatis nanti jika datanya ada akan mengisi field yang ada di nama instansi dan username. Dan untuk wilayah sendiri ini sudah dikunci berdasarkan instansi admin yang mengakses menu ini. Jadi misalnya seperti sekarang saya mengakses menggunakan wilayah BKN, jadi sini bisa memilih antara BKN pusat atau kantor regional. Dan di sini tinggal memasukkan nick untuk user yang akan ditambahkan beserta passwordnya. Perlu diketahui untuk password sendiri itu menggunakan karakter kombinasi huruf besar huruf kecil, karakter, dan juga aktor. Untuk selanjutnya, jika user setelah ditambahkan, jangan lupa untuk menambahkan wewenang. Jadi misalnya jika user sudah ditambahkan, namun tidak diberi kewenangan, itu user yang telah ditambahkan belum bisa login. Jadi misalnya seperti ini, saya akan di sini ada beberapa kewenangan yang bisa dipilih. Misalnya ada operator instansi, helpdesk instansi, checker, dashboard instansi, dan operator admin. Di sini ada operator instansi dan juga operator admin. Perbedaannya sebenarnya untuk akses itu sama saja, sama-sama untuk input data non-ASN. Namun untuk operator instansi hanya bisa melihat dan mengupdate data-data yang diisi oleh operator instansi itu sendiri. Sedangkan operator admin itu bisa melihat atau mengupdate data yang diisi oleh admin instansi. Jadi tidak hanya untuk operator admin, tapi juga data-data yang diisi oleh admin instansi. Terus ada helpdesk instansi. Helpdesk instansi ini untuk misalnya melihat laporan jika ada pertanyaan-pertanyaan. Terus juga ada checker. Checker ini akan diinformasikan lebih lanjut terkait penggunaan checker dan juga ada dashboard instansi untuk melihat status. Jika sudah memilih, tinggal submit kewenangan. Setelah itu, administrasi juga bisa
import data. Di sini ada dua data yang bisa diimport, yaitu data tenaga non-ASN dan juga data riwayat. Namun untuk data utamanya hanya data tenaga non-ASN. Data riwayat sendiri, jika misalnya Bapak Ibu tidak mempunyai riwayat tenaga non-ASN-nya, itu tidak apa-apa, tidak perlu diisi. Nantinya bisa diisi sendiri oleh tenaga non-ASN yang bersangkutan. Di sini untuk import data, selain import data kita juga Bapak Ibu bisa melihat hasil data referensi. Di sini ada menu download data. Ini bisa melihat data referensi atau data tenaga non-ASN. Data referensi sendiri itu ada list honorer tenaga THK 2, terus referensi pendidikan, jabatan, referensi unit kerja, dan lain sebagainya. Ini bisa diunduh untuk mapping ke Excel-nya nanti sebelum diimport. Selanjutnya menu import data. Di sini kita sudah memberikan template Excel yang bisa diunduh. Tinggal Bapak Ibu klik button Pranala ini bakalan otomatis mendownload template Excel-nya. Di sini yang perlu diperhatikan, template Excel ini kita sudah memberikan header-nya, jadi template ini tidak bisa di otak-atik, tidak bisa kolomnya tidak bisa ditambah atau dikurangi untuk header-nya itu sendiri. Selanjutnya, untuk satu kali inject file itu dibatasi maksimal 200 baris. Jadi misalnya Bapak Ibu memiliki tenaga non-ASN yang mau didata misalnya 1000 tenaga non-ASN. Jadi itu bisa dibikin 5 file Excel dengan masing-masing 200 baris. Selanjutnya untuk format kolom pada Excel itu dibikin jadi teks semua untuk semuanya. Untuk format tanggal itu DDMMYYY, jadi tanggal, bulan, dan tahun. Untuk menu ini sendiri, ini khusus untuk import data riwayat utama. Jadi ini tenaga non-ASN yang memiliki akumulasi kerja minimal 1 tahun atau akumulasi bisa terputus-putus dengan pembayaran APBN dan APBD. Selanjutnya, di sini kita juga sudah menyediakan penjelasan terkait kolom template Excel ini. Jadi di sini kita bisa melihat penjelasan beberapa terkait kolom-kolom yang sudah ada di template Excel-nya. Jadi di sini data-data yang bisa diinput di untuk tenaga non-ASN ini yaitu tenaga non-ASN yang masih bekerja sampai saat ini di instansi Bapak Ibu. Jadi misalnya karena saya sebagai admin di Badan Kepegawaian Negara, maka saya hanya bisa mendata tenaga non-ASN yang masih bekerja sampai saat ini di instansi Badan Kepegawaian Negara. Selanjutnya pernah memiliki minimal 1 tahun masa kerja atau akumulatif pernah terputus-putus. Misalnya di tahun 2021 baru bekerja dari bulan April. Tapi di tahun 2019 dia sempat bekerja juga, itu bisa menggunakan SK-nya. Jadi pokoknya akumulatif 1 tahun kerja. Dengan mekanisme pembayaran APBN dan APBD sebelum 31 Desember 2021. Jadi misalnya dia baru bekerja di 1 Januari 2022, itu belum bisa didata. Selanjutnya berusia minimal 20 tahun sampai 56 tahun pada 31 Desember 2021. Kecuali XTHK 2, kita akan menghapus untuk validasi umur ini. Jadi untuk XTHK 2 tidak melihat batasan umur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait kolom-kolom yang ada di template Excel. Yang pertama itu ada NIK, nomor induk kepegawaian, nomor induk kependudukan. Jadi saat kita akan import data, itu kita akan melakukan validasi data ke data kependudukan di Dukcapil.
Jadi perlu diperhatikan untuk nama dan tanggal lahir itu harus valid, harus sesuai dengan data yang sebenarnya. Terus di sini nomor induk kependudukan itu wajib dimiliki. Di sini juga ada nomor kakak, cuma nomor kakak ini, nomor kartu keluarga itu tidak wajib diisi jika bapak ibu tidak mengetahui. Selanjutnya ada nomor peserta K2. Nomor peserta K2 ini juga hanya wajib diisi untuk status pegawai yang honorer tahap K2. Jadi jika tenaga non ASN tersebut bukan honorer tahap K2, ya bisa dikosongkan atau diinputkan dengan strip saja. Selanjutnya input nama, ini nama lengkap sesuai KTP, harus kapital semua dan ini wajib diisi. Selanjutnya ID tempat lahir. ID tempat lahir 32 digit, ini bisa dilihat di menu referensi. Bisa di-download di menu referensi. Selanjutnya tanggal lahir formatnya yaitu DD, MM, YYY, ini tanggal, bulan, dan tahun. Untuk jenis kelamin ada L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Untuk kode pendidikan, ini merupakan kode pendidikan terakhir. Kode pendidikan terakhir yang saat ini dimiliki oleh tenaga non-ASN-nya. Kode pendidikan bisa juga dilihat di menu referensi, dilihat di daftar referensi. Selanjutnya nomor ijazah dari pendidikan terakhir. Nama sekolah, ini juga nama sekolah atau universitas dari pendidikan terakhir. Tanggal lulus, ini merupakan tanggal lulus dari pendidikan terakhir tenaga non-ASN. Ini juga sifatnya wajib, formatnya sama, tanggal, bulan, dan tahun. Kode jabatan, selanjutnya ada kode jabatan dan nama jabatan. Kode jabatan sendiri ini konversi ke jabatan ASN. Jadi seperti yang sudah dijelaskan Pak Audit sebelumnya, misalnya di SK-nya itu, misalnya penyuluhan pendidikan, namun di kode jabatan ASN-nya itu hanya ada tenaga pendidikan, itu bisa dikonversi ke kode jabatan ASN-nya. Sedangkan untuk nama jabatan sendiri itu sesuai dengan nama jabatan yang ada di SK. Ini sifatnya free text, jadi bisa disesuaikan dengan yang ada di SK masing-masing. Jadi misalnya berbeda dengan di referensi, kode jabatan itu tidak apa-apa. Selanjutnya ada nomor SK, tanggal SK, dan juga tanggal awal kerja dan tanggal akhir kerja. Tanggal awal kerja ini berdasarkan tanggal mulai kerja berdasarkan SK. Jadi misalnya tenaga non-ASN itu mulai kerja di 1 Januari, tetapi di SK-nya baru di SK-nya itu dia kerja mulainya 1 Februari, maka ditulisnya berdasarkan SK-nya 1 Februari. Selanjutnya ada umur ID, ini ID unit kerja. Ini juga bisa dilihat di daftar referensi. Sebenarnya dari kami pun ini melihatnya referensinya berdasarkan incis admin. Dan jika Bapak Ibu sekalian misalnya hari ini mengubah unit kerjanya, berarti bisa dilihat di daftar referensinya itu besok karena integrasinya itu 1/24. Selanjutnya ada honor nama dan juga ada kode pendidikan SK. Kode pendidikan SK ini bisa saja berbeda dengan kode pendidikan terakhir. Misalnya saat si tenaga non-ASN ini bekerja, itu SK-nya masih menggunakan SK pendidikan SMA. Namun waktu sekarang dia udah memiliki ijazah S1, maka di kode pendidikan SK ditulis untuk kode pendidikan yang SMA. Selanjutnya di sini kita bisa melihat contoh Excel yang telah diberikan.
kita juga sudah memberikan satu baris contoh data yang bisa dilihat oleh Bapak Ibu sekalian. Di sini ada nomor induk pendudukan yang wajib diisi. Selanjutnya ada nomor kakak. Ini kalau misalnya tidak diketahui bisa dikosongkan saja. Selanjutnya ada nomor peserta K2. Ini bisa dikosongkan kalau peserta tersebut bukan honorer tahap K2 atau bisa ditulis strip saja. Selanjutnya nama, ini kapital semua. Selanjutnya ID tempat lahir, ini bisa dilihat melalui daftar referensi tempat lahir. Dan ada selanjutnya tanggal lahir, ini formatnya tanggal, bulan, dan tahun 4 angka. Selanjutnya ada jenis kelamin, L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Selanjutnya ada kode pendidikan, ini kode pendidikan terakhir. Ijazah terakhirnya si tenaga non ASN tersebut bisa dilihat di daftar referensi. Ini nomor ijazah, nama sekolah, dan ini tanggal lulus. Juga formatnya tanggal, bulan, dan 4 angka tahun. Selanjutnya ada kode jabatan konversi ASN. Ini bisa dilihat di daftar referensi. Selanjutnya ini ada nama jabatan. Ini nama jabatan yang disesuaikan dengan yang ada di SK masing-masing tenaga non ASN. Selanjutnya ada nomor SK, tanggal SK sesuai dengan pada saat ini bekerja. Terus ada tanggal awal kerja dan tanggal akhir kerja. Di sini bisa, misalnya dia pernah bekerja dari tahun 2019, bisa di misalnya 1 kali 2019. Untuk tanggal akhir kerja dibikin per 31 Desember 2021, walaupun dia masih bekerja sampai saat ini. Untuk honor ID, ini bisa dilihat di referensi. Ini honor namanya juga bisa referensi. Terus ada kode pendidikan SK. Ini kode pendidikan yang ada di SK. Jika misalnya berbeda dengan kode pendidikan terakhir, itu disesuaikan dengan yang ada di SK saja kalau kode pendidikan SK. Selanjutnya ada jenis penandatanganan dan jabatan penandatanganan. Ini juga bisa dilihat di referensi untuk penandatanganan, jabatan penandatanganan bisa misalnya di sini kepala subbagian umum. Untuk template Excel ini sendiri tidak terlalu berbeda jauh ya dengan yang ada dari SENMA. Kan ada beberapa sedikit penambahan atau pengurangan kolom yang dirasa dibutuhkan dari sisi untuk sistem kami. Selanjutnya, jika sudah mengisi Excel untuk data ini, Bapak Ibu bisa melakukan unggah file Excel tersebut di form ini. Selanjutnya untuk dilakukan unggah. Jadi misalnya ada 200 baris data, misalnya Bapak Ibu memaksimalkan satu file Excel itu ada 200 baris, dia akan pertama akan mengecek terlebih dahulu setiap barisnya itu apakah ada data-data yang invalid. Jadi kalau misalnya ada data-data yang gagal untuk di-upload, itu berarti nantinya statusnya akan menjadi gagal. Dan Bapak Ibu bisa melihat di log ini untuk apa-apa saja yang data-data yang gagal. Misalnya seperti ini. Misalnya ini di sini ID honor tidak terdaftar di referensi. Terus ID tempat lahir tidak terdaftar di referensi. Dan juga misalnya NIK nama lengkap tidak sesuai. Jadi bisa saja nomor induk kependudukan yang telah Bapak Ibu isi atau nama dan tanggal lahir itu tidak sesuai dengan data-data yang ada di Dukcapil. Untuk selanjutnya, jika misalnya status gagal, Bapak Ibu bisa melakukan update data
lagi di Excel yang sebelumnya dibuka, itu bisa diupdate berdasarkan log yang telah bisa dilihat di menu ini. Dan itu bisa di-upload ulang lagi data tersebut. Selanjutnya, ini untuk data import jika ingin melakukan import data sekaligus langsung banyak. Dan itu bisa juga Bapak Ibu input data manual satu-satu untuk pegawai non-ASN maupun honorer THK 2. Jadi misalnya mau input data non-ASN, Bapak Ibu bisa masuk ke menu input data pegawai non-ASN. Jadi dari hasil import yang telah dilakukan sebelumnya, data-data pegawai non-ASN yang telah diinputkan itu akan masuk ke menu ini, akan masuk ke tabel-tabel di list tabel ini. Jadi karena kita sebelumnya import data itu punya keterbatasan, tidak bisa melakukan upload file. Jadi untuk upload file, Bapak Ibu bisa melakukannya di menu ini. Misalnya salah satu. Nah di sini untuk misalnya tenaga non-ASN media rumah mediasi ini di sini belum melakukan unggah bukti bayar dan SK. Jadi di sini ada 3 file yang bisa diupload. Yang pertama itu bukti bayar, kedua SK, dan ijazah. Namun yang wajib itu bukti bayar dan SK. Untuk ijazah sendiri, untuk di menu ini itu tidak wajib diisi. Jadi misalnya Bapak Ibu tidak mempunyai ijazah tenaga non-ASN tersebut, itu tidak apa-apa, tidak perlu diisi. Nantinya tenaga non-ASN tersebut bisa mengisi sendiri di portal gitu. Untuk saat ini, data yang sudah di-import atau di-input itu hanya bisa dilakukan edit untuk pendidikan dan juga jabatan. Jadi untuk data-data lain seperti unit kerja, instansi penempatan itu tidak bisa diedit. Jadi dipastikan untuk datanya sudah benar. Ini untuk data yang sudah dilakukan import sebelumnya. Selanjutnya di sini admin instansi atau operator admin itu bisa juga melakukan input data manual satu-satu. Sebenarnya datanya itu juga sama dengan seperti import. Untuk syarat-syaratnya juga sama, masih bekerja sampai saat ini, terus memiliki minimal 1 tahun masa kerja atau akumulatif jika terputus dengan mekanisme pembayaran APBN APBD. Di sini data yang tidak dapat didata itu tenaga non-ASN yang tidak lagi bekerja. Misalnya di sini di instansi Badan Kepegawaian Negara pada Agustus 2022 sampai akhir pendataan tenaga non-ASN ini selesai. Itu tenaga non-ASN-nya tidak bisa didata kalau misalnya dia sudah tidak lagi bekerja di instansi Bapak Ibu. Selanjutnya, tidak memiliki masa kerja minimal 1 tahun sebelum 31 Desember 2021. Jadi misalnya dia baru bekerja di Maret 2021 dan tahun-tahun sebelumnya dia belum pernah bekerja, tenaga non-ASN tersebut belum bisa didaftarkan saat ini. Di sini, input data satu-satu ada beberapa section. Yang pertama data diri, terus ada data pendidikan, dan juga ada data masa kerja. Data diri, ini Bapak Ibu bisa input nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir yang sesuai, yang valid. Karena kita akan melakukan pengecekan di data kependudukan di Dukcapil. Untuk nomor KK sendiri, ini tidak wajib diisi. Tapi kalau misalnya tidak diketahui nomor KK-nya, masih tidak apa-apa dikosongkan. Untuk tanggal lahir sendiri, karena kita ada batasan minimal 20 tahun,
maka kita membatasi maksimal di 2001. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memasukkan 2000, misalnya 2002, harusnya itu tidak bisa. Untuk tempat lahir sendiri, ini setingkat kabupaten dan kota. Misalnya ini kita ketik 3 huruf, ini bakalan keluar list kabupaten atau kota. Untuk jenis kelamin, pria atau wanita. Selanjutnya untuk data pendidikan, seksi data pendidikan. Yang pertama itu kita mengisi tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki oleh NaNoSN. Jadi misalnya pendidikan terakhir saat ini yaitu S1, edisi S1. Terus pendidikan terakhir, nama pendidikannya, di sini kita bisa input. Selanjutnya input nomor ijazah. Ini input nama universitas. Ini free text. Selanjutnya input tanggal lulus. Dan upload ijazah. Untuk upload ijazah ini sifatnya opsional. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki ijazah tenaga non-ASN-nya, tidak apa-apa untuk tidak diisi. Nantinya akan bisa diisi sendiri oleh tenaga non-ASN tersebut. Selanjutnya yaitu data masa kerja. Ini input yang pertama, input nomor SK. Nomor SK yang akan diinput yaitu SK yang minimal 1 tahun dengan pembayaran APBN PBB. Atau jika tenaga non-ASN tersebut 1 tahunnya itu dengan akumulatif, maka bisa input SK awal kerjanya. Selanjutnya juga tanggal SK. Ini misalnya 1 Januari, terus tanggal mulai kerja berdasarkan di SK, dan juga tanggal akhir kerja. Di sini karena kita cut off-nya di 31 Desember 2021, maka bisa di input 31 Desember 2021, walaupun si tenaga non-ASN tersebut masih bekerja sampai saat ini. Tingkat pendidikan berdasarkan SK ini bisa saja berbeda dengan data pendidikan yang sudah di-input sebelumnya, tapi disesuaikan dengan pendidikan yang ada di SK. Nah, ini pendidikan berdasarkan SK, ini juga kita input 3 angka awal, 3 huruf awal. Selanjutnya bisa memilih yang bisa. Selanjutnya jabatan berdasarkan SK. Misalnya selanjutnya jabatan yang merupakan konversi dari jabatan yang tertera pada SK. Jadi misalnya jabatan pada SK itu tenaga administrasi, namun jabatan di ASN-nya adanya pengadministrasi umum. Jadi misalnya di jabatan konversinya adanya administrasi, jadi kita bikin di sini administrasi. Selanjutnya unit kerja terakhir, ini misalnya karena di sini saya login sebagai di wilayah BKN, jadi misalnya contoh sebagai biro sumber daya manusia. Selanjutnya jabatan penandatanganan SK dan jenis jabatan penandatanganan. Misalnya di sini sekretaris. Misalnya kalau di instansi Bapak Ibu ada kepala sekolah, itu bisa dipilih di sini. Selanjutnya upload bukti pembayaran dan upload SK. Ini format PDF maksimal 2 MB.
Dan untuk upload SK juga format file PDF maksimal 2 MB. Jadi misalnya SK-nya itu ada 1 tahun, jadi bukti pembayarannya dibikin dalam satu file PDF. Jadi misalnya ada 12 bukti pembayaran, digabung menjadi satu file PDF. Selanjutnya setelah mengklik mencentang saya mengerti, ini data-data yang sudah diinput bisa disimpan oleh Bapak Ibu. Jika sudah disimpan, data tersebut akan tampil di list tabel ini, list tabel ini akan bertambah dengan data yang barusan kita input. Dan selanjutnya, jika misalnya ada yang perlu dilengkapi, itu bisa kita klik tombol lengkapi ini, dan kita bisa melihat apakah ada file yang perlu kita upload selanjutnya. Selanjutnya, untuk honorer tahap 2, ini sebenarnya sama persis dengan penginputan pegawai non-asn. Namun di sini perbedaannya untuk honorer XTHK 2 wajib input nomor peserta XTHK 2-nya. Bapak Ibu sekalian itu bisa melihat nomor peserta XTHK 2 itu di list daftar honorer tahap 2. Di sini kita telah menyediakan daftar untuk honorer tahap 2. Karena di sini di Badan Kepegawaian Negara tidak memiliki honorer tahap 2, jadi makanya di sini kosong. Namun jika di instansi Bapak Ibu sekalian itu memiliki honorer tahap 2, ya, mohon maaf Bapak, apa? Oke, saya lanjut. Ini untuk list THK 2, Bapak Ibu sekalian bisa melihat di daftar ini. Untuk aplikasi admin pendataan ini seperti ini. Untuk kewenangan operator admin dan operator admin dan operator instansi itu sebenarnya sama saja. Hanya saja untuk operator itu menu-menu yang akan ditampilkan seperti input data pegawai dan honorer tahap 2, dan juga bisa melihat lihat daftar honorer tahap 2 dan juga list data referensi dan data tenaga non-asn. Untuk selebihnya itu sama. Untuk aplikasi admin, saya rasa cukup seperti ini. Selanjutnya saya akan menampilkan untuk aplikasi yang akan digunakan oleh tenaga non-asn. Ini saya akan menggunakan training untuk dicoba. Sebelumnya kita juga memiliki portal pendataan non-ASN. Di sini ada beberapa menu yang bisa dilihat, seperti misalnya kita juga menyediakan FAQ untuk list pertanyaan. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu sekalian memiliki pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa dilihat dulu di list FAQ ini. Selanjutnya kita juga mempunyai helpdesk ini untuk layanan, misalnya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, ini bisa ditanyakan melalui layanan helpdesk ini. Selanjutnya untuk tenaga non-ASN sendiri itu bisa di aplikasi pendataan non-ASN. Ini tenaga non-ASN bisa melakukan
login jika dia sebelumnya sudah membuat akun, atau misalnya bisa buat akun terlebih dahulu. Perlu diketahui bahwa tenaga non-ASN bisa membuat akun jika dia sudah didata sebelumnya oleh administrasi. Jadi jika tenaga non-ASN tersebut belum didata di administrasi oleh administrasi, maka dia belum bisa untuk buat akun di menu ini. Jadi misalnya saya contoh data yang sudah pernah didata oleh administrasi untuk nomor induk KTP, nomor induk kependudukan, ini harus disesuaikan dengan yang telah diinput sebelumnya oleh admin. Keluarga, terus nama lengkap sesuai KTP, tempat lahir, selanjutnya ada tanggal lahir sesuai KTP, selanjutnya input nomor HP dan email. Selanjutnya input CAPTCHA. Selanjutnya tenaga non-ASN itu bisa input data-data selanjutnya seperti password, terus pertanyaan keamanannya, dan juga upload file KTP dan data diri. Di sini file KTP yang perlu diupload itu wajib ekstensinya JPG atau JPG dan maksimal 200 KB. Contohnya di sini saya input di sini unggah KTP berhasil. Selanjutnya upload foto. Ini berwarna latar belakang biru dengan ekstensi juga maksimal size ukuran foto yang bisa dapat itu 200 KB. Jadi misalnya di sini saya upload file, di sini diberitahukan unggah pas foto berhasil. Selanjutnya input password. Perlu diketahui juga untuk password itu sama seperti sebelumnya, yaitu minimal 8 karakter, memiliki kombinasi huruf kecil, huruf besar, karakter, dan angka. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu passwordnya tidak sesuai dengan kombinasi ini, itu akan gagal. Selanjutnya mengisi pertanyaan pengaman. Dan juga mengisi CAPTCHA. Ini bisa melakukan lanjutkan. Nah, di sini untuk proses terakhir itu pengecekan ulang data. Perlu diketahui jika tenaga non-ASN belum mengklik proses pembuatan akun ini, tenaga ASN tersebut masih belum bisa untuk login ke aplikasi ini, ke aplikasi pendataan non-ASN. Jadi perlu diketahui juga tenaga non-ASN harus melakukan proses pembuatan akun terlebih dahulu agar bisa login masuk ke aplikasinya. Jika datanya sudah sesuai, ini kita bisa langsung proses pembuatan akun. Setelah ini bisa cetak informasi pendaftaran atau lanjutkan login pendaftaran. Di sini kita bisa input NIK yang telah didaftarkan sebelumnya. Di sini tenaga non-ASN bisa melakukan pengisian biodata jika ada data-data yang belum lengkap, misalnya seperti gelar depan, ijazah, selanjutnya mengisi kabupaten kota domisili,
perkawinan, alamat domisili. Ini sebenarnya proses input biodata hampir mirip dengan di SSCSN. Dan di sini kita juga bisa melakukan unggah ijazah. Jadi jika sebelumnya admin instansi belum melakukan upload ijazah, ini kita bisa upload si tenaga analisa itu bisa mengupload sendiri ijazah terakhirnya. Misalnya di sini perlu diketahui bahwa ijazahnya itu harus ekstensi PDF dan maksimal 1 MB. Untuk selanjutnya, kita sudah input semuanya, itu bisa klik selanjutnya. Dan ini akan mengisi riwayat pekerjaan. Nah, di sini, ini merupakan data awal yang telah diinput oleh administrasi. Jadi di sini karena kita tadi sudah upload pembayaran dan SK, ini bisa dilihat, atau misalnya ada yang perlu diinput, itu bisa dilihat. Terus di sini juga bisa ada aksi ubah, cuman untuk saat ini data yang bisa diubah hanya data pendidikan. Jadi jika misalnya ada perbedaan antara pendidikan yang diinput oleh instansi dan yang dibentuk oleh tenaga ASN, ini tenaga ASN bisa mengubah sendiri di menu ini. Selanjutnya, tenaga ASN juga bisa melakukan tambah riwayat pekerjaan. Jadi misalnya sebelumnya tenaga ASN itu pernah bekerja, misalnya di 2015 dia sudah pernah kerja, atau di tahun-tahun sebelumnya sudah pernah bekerja, itu tenaga ASN bisa melakukan menambah riwayat pekerjaan di menu ini. Yang perlu diisi yaitu seperti nomor SK, tanggal SK. Tanggal SK ini tinggal dipilih, misalnya tanggal 1 Juli. Terus tanggal mulai kerja, ini tanggal mulai kerja sesuai yang ada di SK, dan tanggal berakhir kerja. Tanggal berakhir kerja ini karena kita masih bekerja sampai. Kalau di sini itu tidak. Selanjutnya, unit penempatan kerja. Ini tenaga ASN bisa menginput sendiri unit kerja penempatannya di mana, dan juga jabatan dan pendidikan sesuai SK. Selanjutnya, jabatan penandatangan SK, misalnya kalau dulu misalnya dari sekolah Pak, atau dari misalnya biro, kalau BKN misalnya di Biro Budaya Manusia, tergantung jabatan penandatangan. Terus di sini juga bisa memilih jenis jabatan penandatangan SK dan juga jenis pembayaran APN, KBD, BLU. Dan di sini selanjutnya bisa klik tombol simpan. Untuk selanjutnya, jika tenaga ASN telah selesai melakukan mengisi riwayat pekerjaan, itu bisa klik selanjutnya dan melihat resume. Nah, di sini resume ini tenaga ASN harus tentang semuanya kita sudah sesuai data-datanya. Di sini harus centang semua, baik, dan ini juga dan kita klik selanjutnya. Di sini jika sudah dicentang semua, peserta bisa mengakhiri proses pendataan.
Namun perlu diketahui jika peserta sudah mengakhiri proses pendataan, data-data tersebut sudah tidak bisa diubah lagi. Jadi di sini peserta bisa proses pendataan. Untuk selanjutnya seperti ini sudah